Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yufaqihu fid din, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para jamaah al-hadirin wal hadirat wal ghaibin wal ghaibat ini rahmati Allah. Mungkin pada pertemuan malam ini kita percepat sedikit karena kami sedang berada di Sigli dalam rangka pengajian bulanan di Masjid Al-Falah ba'dal Insya. InsyaAllah kita tetap melanjutkan pengajian kajian santai kita setiap ba'dal maghrib walaupun dalam waktu yang sangat singkat. Mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita melanjutkan pembahasan yang kita baca malam kemarin, masih berkenaan tentang adab. Qala al-musannifu nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila salasu khisalin laisa ma'ahunna ghurbatun mujanabatu ahli raib wa husnul adab wa kaful adha wa ahluddin aksaru adabihim fi tahzibin nufus wa ta'dibil jawarih wa hifdzil hudud wa tarkis syahawat wa ahlul khususiyah aksaru adabihim fi taharatil qulub wa mura'atil asrar wal wafa bil uhud wa hifdzil waqti wa qillatil iltifat ilal khawatir wa husnil adab fi mawaqifit talab wa idman hudur. Dikatakan orang tiga perkara laisa ma'ahunna ghurbah, tidak ada besertanya tiga perkara itu ghurbah. Ghurbah ini terasing. Kita tidak akan merasa terasing dalam hubungan kita dengan Allah ketika kita memiliki tiga perkara. Yang pertama, mujanabah ahli raib, menjauhi orang-orang yang memiliki keraguan, keimanan mereka masih ragu, tidak yakin. Itu kita jauhi karena akan mempengaruhi keimanan kita. Yang kedua, husnul adab, kita menjaga adab, tata krama, kesopanan yang baik. Waqaful azza, dan menahan diri dari tindakan menyakiti orang. Ketika tiga perkara ini mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaAllah tidak ada merasa terasing dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, meskipun bukan di tempat sendiri, dimanapun kita mengembara, kemanapun kita berpergian, kita akan merasa dekat dengan Allah. Kita tidak akan merasa terasing. Ketika kita dekat dengan Allah, insyaAllah dengan makhluk pun kita akan dekat. Kemudian selanjutnya Imam Ghazali menjelaskan bahawa ahlud din, orang yang memiliki agama, atau ahlul bidayah, orang yang menjalankan syariat, kebanyakan ada adab mereka itu terfokus fi tahdhibin nufus, pada membersihkan hati, wa ta'dibil jawarih, mendidik anggota tubuh supaya anggota tubuh tidak bermaksiat kepada Allah, dan menjaga batasan-batasan, mana yang Allah larang dijauhkan, mana yang Allah perintah dikerjakan. Wa tarki syahwat, dan meninggalkan segala hal-hal yang berkaitan dengan syahwat hawa nafsu. Adapun ahlul khususiyat, orang yang memiliki tingkatan khawas, orang yang memiliki kedekatan yang sangat dekat kepada Allah sehingga disebut ahlul khususiyah atau ahlul khawas, kebanyakan adab mereka terfokus untuk membersihkan hati. Mereka tidak lagi memfokus untuk mengerjakan amal-amal zahir, karena itu sudah mereka lakukan dan sudah mereka biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi mereka lebih memfokus kepada yang lebih dari sekedar amal zahir, iaitu membersihkan hati, menjaga rahsia-rahsia hati, menepati janji-janji dengan Allah atau janji-janji dengan manusia, dan menjaga waktu, disiplin dalam menjaga waktu, qillatul iltifat ilal khawatir, tidak menghiraukan berbagai bisikan-bisikan yang datang menggoda dalam nafsu, dalam hati kita, dan memiliki etika yang baik fi mawaqifit talab, dalam proses pencarian permintaan. Apapun yang mereka minta mohon kepada Allah, mereka menjaga adab. Salah satu adabnya itu tidak isti'jal, tidak meminta dengan segera diberikan, dan tidak juga dengan cara tergesa-gesa tanpa menunggu waktu. Karena semua pemberian Allah itu ada waktunya, ada saatnya, menurut waktu yang telah Allah tentukan, bukan menurut waktu yang kita tentukan sendiri.
Kemudian salah satu adab mereka ahli khususiyat iaitu idaman huzur, iaitu senantiasa kehadiran hati di sisi Allah. Apapun aktivitas mereka kerjakan selalu merasakan kehadiran Allah. Waman kahara nafsahu bil adab, orang yang memaksa nafsunya dengan menjalankan adab-adab dan etika, huwa allazi ya'budullah bil ikhlas, itulah hamba-hamba Allah yang mengabdi kepada Allah dengan jalan keikhlasan. Wakilah, dan ada yang berpendapat huwa ma'rifatul yakin. Adab itu adalah ma'rifatul yakin. Maksud ma'rifatul yakin di sini mengenal Allah tanpa sedikit pun keraguan. Itulah keikhlasan. Huwa di sini kepada keikhlasan. Dianya keikhlasan itu adalah mengenal yakin, makna ma'rifah yakin, mengenal Allah dengan tidak ada sedikit pun keraguan. Dan ada juga yang berpendapat yaqulul haqqu subhanahu, Allah berfirman dalam sebuah hadis kudusi, man alzamtuhu al-qiyam min asma'i wa sifai alzamtuhu al-adab. Orang yang aku lazimi orang tersebut untuk selalu menegakkan atau menjaga beserta namaku dan sifatku, aku lazimkan akannya akan adab. Artinya orang yang dalam kehidupan dia tidak pernah lepas daripada nama dan sifat Allah. Artinya ketika dia dimuliakan orang, dia mengingat Allah memiliki sifat Al-Mu'iz. Ketika dia dihina orang, dia mengingat Allah memiliki sifat Al-Mudhil. Ketika dia tidak memiliki apa-apa harta benda, dia mengingat Allah memiliki sifat Ghina, kaya. Dia hamba Allah, Allah yang akan memberi dia sifat kaya. Wa kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Bagaimana aku khawatir terhadap kefakiran padahal aku adalah hamba Allah yang maha kaya. Itulah gambaran daripada menjaga nama dan sifat-sifat Allah. Orang yang dalam kehidupannya mampu menjaga atau mengaplikasikan dalam kehidupannya nama dan sifat-sifat Allah, Allah akan memberi dia adab. Wa man aradal kashfa an haqiqati zati, dan siapa yang ingin menyingkap tentang hakikat zatku, kata Allah, aku lazimkan akan dia akan kehancuran. Kalau kita mencari hakikat zat Allah, kunhu, tentang hakikat Allah, itu kita akan hancur. Tapi kalau kita berpegang teguh kepada asma dan sifat Allah, insya-Allah Allah akan memberi kita adab. Fakhtar ayyuhumma syi'ta, maka pilihlah barang mana dari keduanya yang kamu inginkan. Apakah ingin adab atau ingin kehancuran? Wa man lam yata'addab lil waqti fa waqtuhu maktun. Orang yang tidak menjaga adab bagi waktu, maka waktunya itu semua kemurkaan. Kita tidak menunggu waktu yang tepat yang telah Allah tentukan. Ingin tergesa-gesa, ingin tergepoh-gepoh, ingin cepat-cepat sampai kepada maksud dan keinginan kita. Ini akan menjadi hal yang semua waktu kita merupakan kemurkaan Allah, bukan sebaliknya, bukan rahmat. Dua, idza kharajal murid an isti'mal adab fa innahu yarji' min haitsu jaa'a. Apabila seorang murid, makna murid di sini orang yang punya keinginan untuk berjalan menuju kepada mendekatkan diri kepada Allah, dia telah keluar menyimpang daripada menggunakan adab-adab, berarti sesungguhnya dia telah kembali dari mana dia datang semula. Kita datang dari orang yang tidak memiliki apa-apa. Ketika sudah dewasa, sudah ada ilmu, tidak kita pergunakan adab-adab, nanti kita kembali kepada titik awal, kembali ke titik nol. Dan diceritakan daripada Abi Ubaid Al-Qasam bin Salam, kala berkata beliau, aku pernah memasuki Makkah. Maka kadang-kadang aku duduk di samping Kaabah, kadang-kadang aku bersandar dan aku melonjorkan kakiku. Maka mendatangi akan aku oleh Aisyah Al-Makiyah. Maka beliau berkata, wahai Aba Ubaid, dikatakan orang sesungguhnya engkau termasuk orang berilmu. Iqbal minni kalimat la tujalisuhu. Terimalah daripadaku satu ucapan, satu nasihat. Jangan sekali-kali engkau duduk di samping Kaabah kecuali dengan adab. Dan jika tidak, maka akan dihapuskan nama engkau dari daftar orang yang dekat kepada Allah. Ternyata dalam hal menjaga adab ini, sampai duduk di depan Kaabah, di tempat yang mulia yang dinisbatkan kepada Allah, itu Baitullah pun kita harus menjaga adab. Di dengan Kaabah saja harus jaga adab, apalagi dengan Allah. Dengan Kaabah saja harus dijaga adab, apalagi dengan guru. Sehingga Abu Ubaid Al-Qasam bin Salam pernah dinasihati oleh seorang perempuan yang salihah, bahwa kalau engkau tidak mau mendengar nasihatku, engkau tidak lagi duduk di samping Kaabah dalam keadaan beradab,
engkau akan dihapuskan nama engkau daripada daftar orang-orang yang dekat kepada Allah. Ternyata ancaman daripada tidak memperhatikan adab itu adalah dijauhkan daripada ahlil qurbi, orang-orang yang dekat kepada Allah. Berkata Abu Ubaid, dan adalah ianya Aisyah Al-Makiyah tersebut termasuk arifat. Arifat ni orang yang ahli makrifat dari kalangan perempuan, atau dalam istilah bahasa kita waliyah, wali perempuan. Berkata ba'dhum alzim al-adab zahiran wa batinan. Tetaplah mengikuti adab-adab secara zahir ataupun secara batin. Fama asa'a ahadun al-adab fi zahir illa uqiba zahiran. Tidak seseorang yang memperburuk adab secara zahir, dia akan dihukum secara zahir. Dan tidak seseorang yang memperburuk adab secara batin, dia akan dihukum secara batin. Artinya bila kita tidak pernah menjaga adab batin, tidak pernah membersihkan hati agar ibadat kita tulus ikhlas karena Allah bukan karena hal-hal yang lain, ini kita tidak akan mendapatkan kedekatan hati dengan Allah. Walaupun secara zahir kita tidak termasuk dalam hamba yang disiksa, tapi kita tidak akan mendapatkan tempat yang mulia, tempat yang sempurna. Artinya singkat kata, orang yang menjauhi adab zahir dihukum secara zahir, orang yang menjauhi adab batin dihukum secara batin. Kadang-kadang kita melihat orang yakin beribadat, yakin berubudiyah dan mengerjakan taat, tapi dia tidak pernah mendapatkan kenikmatan bermunajah kepada Allah. Inilah salah satu bentuk hukuman batin namanya. Walau secara zahir dia termasuk dalam orang yang yakin beribadat, tapi karena dia tidak pernah menjaga adab batin, dihukum oleh Allah secara batin. Itu hatinya tidak pernah merasa tenang dan bahagia ketika bermunajat kepada Allah. Apa itu yang dikatakan adab? Adab itulah istikhraj ma fil quwwah wal khuluq ilal fi'li. Mengeluarkan apa yang ada secara potensial dan karakter seseorang atau perangai ilal fi'li kepada tindakan nyata. Jadi apa yang bercekol di dalam potensi dan perangai kita, kita keluarkan, tampilkan dalam tindakan nyata, itu namanya adab. Wahadha, dan ini baru memungkinkan ada bagi orang yang telah dimilikikan terhadap orang tersebut karakter-karakter yang saleh padanya. Orang yang sudah dari sana, dari terlahir sudah memiliki karakter baik, ini yang bisa mewujudkan potensial tersebut dalam tindakan nyata. Jadi ternyata akhlak dan adab ini memang murni dari karunia Allah, itu tidak bisa dibuat-buat. Jadi adab itu orang memang sudah memiliki karakter baik, tinggal mengaplikasikan, mewujudkan dalam tindakan yang nyata. Wasajiyah, tabiat atau karakter itu perbuatan Allah. La qudrah lil bashar, tidak ada kesanggupan bagi manusia menciptakan. Maka orang yang tidak memiliki adab dan karakter baik, itu memang sudah ditakdirkan Allah menjadi hamba yang buruk adab. Susah untuk kita memperbaiki. Jadi karakter dan perangai itu memang bawaan, ciptaan dari Allah. Kita nggak bisa memaksa seseorang supaya memiliki adab dan akhlak yang karimah. Maka berbahagialah dan bersyukurlah bagi orang-orang yang telah memiliki akhlak dan karakter yang baik, karena itu adalah salah satu kekhususan yang Allah berikan kepada dia. Sama seperti tercipta api dalam pokok kayu. Ketika kita membakar pokok kayu atau membenturkan pokok kayu dengan benda-benda keras, terpercik api. Api itu dari mana? Itu adalah fi'lullah al-mahdhu, murni perbuatan Allah. Adapun usaha manusia hanya mengeluarkan api tersebut. Upaya usaha kita hanya mampu mengeluarkan potensial karakter baik yang sudah kita miliki, kita wujudkan dalam tindakan nyata. Itu hanya upaya kita. Adapun menciptakan karakter tersebutlah murni perbuatan Allah. Maka demikian juga adab. Sumber-sumber adab tersebut adalah karakter atau tabiat-tabiat yang salihah, yang baik, dan anugerah dari Allah, anugerah ilahi. Tak kala Allah telah menyiapkan batin atau hati para ulama sufi dengan menyempurnakan karakter-karakter sempurna yang mereka miliki, terus menerus para sufi ini dengan mempraktekkan sifat-sifat baik dan melatih diri untuk mengeluarkan apa yang ada dalam jiwa mereka, terkonsentrasi dengan ciptaan Allah,
ke dalam bentuk tindakan nyata. Ketika para sufi ini mengeluarkan potensi yang mereka miliki dan dikonsentrasikan dengan apa yang telah Allah ciptakan dalam hati mereka ke dalam tindakan nyata, maka jadilah mereka itu orang sufi muaddibin, muaddabin, muhadzabin, orang yang memiliki adab dan orang yang terdidik. Ternyata saudara, adab itu adalah satu hal anugerah besar Allah berikan kepada kita yang harus kita syukuri. Karena usaha atau iktisab dari kita sebagai manusia adalah mengaplikasikan dalam tindakan nyata adab-adab apa yang telah kita miliki diciptakan Allah ke dalam hati kita masing-masing. Maka Nabi pun sendiri beliau bersabda liutammima makarimal akhlak, bukan liuassisa. Jadi Nabi bukan mentaksis akhlak, tapi Nabi mentatmim. Beda antara tatmim dengan taksis. Yang namanya tatmim, barangnya sudah ada, tinggal kita mengembangkan dan menyempurnakan. Berbeda dengan taksis, membuat dari dasar. Dan yang dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku yang mentakdib, mendidik aku, maka memperindah ia dalam takdib kepadaku. Memberi takdib dengan takdib yang baik artinya. Ini sekali lagi, bersyukurlah kita yang telah memiliki akhlak dan karakter yang baik, yang merupakan anugerah dari Allah. Tinggal kita mengembangkannya, menyempurnakannya dan mengaplikasikannya dalam segala tindakan-tindakan kita sehari-hari. Semoga Allah memberi manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Barakallahu fikum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.